Bang Dery, sebentar duduk lagi boleh nggak? Trian, Viera pernah diundang, kok Kevinnya enggak? Ada masalah ya? Berantem memangnya? Apa jangan-jangan pas bubar sampai sekarang belum berhubungan? Wah, tajam banget nih. Tapi gue nggak tahu ya di Depak apa enggak ya. The truth after 14 years ya. Gue cerita Boleh, dari angle gue boleh. gitu ya. Jadi yang terjadi dulu itu sebenarnya Kita kasih solusi. Ini kan yang lo mau kan? Ini kan yang lo mau kan? Kevin Aprilio. halo Mas Dery. Ya Allah Mas Dery, lo kaku banget lo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Vin. Gila gue kangen banget Vin sama lo, Vin. Kangen banget sih. 2008 akhir Iya. rekaman di Musika, Iya. Viera. Iya. Waktu itu gue inget banget ya. Iya. Di zaman itu gue Lo yang ngisi bass. semuanya lo kan ya dulu isian Iya. bass ya? Iya. 2008 akhir, Iya. launching 2009 5 Februari di FX Iya. Sudirman. Gila. Oh iya, dari awal tuh memang kita tuh udah sama-sama ya sebenarnya. Iya Dari kan? awal Viera mulai manggung pertama tuh Sama-sama. sama Dery ya. Iya, Iya. setelah lu Adante vokalis Raisa kan. Iya. Gue inget sih. Iya. Iya, tapi Seru, kenapa Seru. Kita harus berkronologis nih ya. ini gue juga harus tekankan nih. Ini media jujur. Nih cerita waktu kemarin gue diundang di peresmian outlet terbarunya Ustadz Khalid Basalamah di Ajwa Resto. Ya, congrats. Tiba-tiba lepas kendali media akhirnya menanyakan gue dalam hal 14 tahun. Banyak nih Vin, ini kita bahas satu persatu ya. Oke. Kenapa Kevin Aprilio nggak diundang di podcast? Berarti ada masalah. Tapi kenapa lu baru balas DM gue? Nah, jadi Iya, seru. Gila, ini canggung banget gue. Aduh, gak apa-apa. Gue apa nih? Gue jawab yang mana dulu? Yang podcast. Nggak, kalau podcast. Serah. Kalau enaknya gini. Oh, kalau yang podcast, jadi memang ada Dery tuh ada DM ternyata 2022. Cuman kan kalau nggak follow kan nggak masuk notif yang Request masuknya. jadi kan nggak yang langsung di primary. Nah saat itu gue memang belum follow lo karena memang jadi nggak ada cerita gue unfollow lo ya bro. Gue nggak pernah, emang dari awal emang belum pernah follow karena posisinya dulu Instagram gue juga dari nol nih, ngefollow orang nol gitu. Di Twitter kita follow-followan gak sih? Di Twitter itu gue lupa jujur. Tapi sekarang gue follownya juga di Twitter udah nggak main sih sekarang ya anyway. Oh. Tapi kalau Instagram gue followingnya nol. Nah jadi akhirnya sekarang gue baru 2 tahun inilah gue follow gitu. Nah kebetulan berita ini masuk. Ya gue nggak bohong karena berita ini gue jadi astagfirullah gitu, Dery Ansyah gitu, terus kayak gue nggak enak lah sama lo gitu. Maksudnya kita memang belum ada closure lah gitu loh. Jadi kayak tapi nanti itu gue jelasin juga. Jadi nanti Dery juga mungkin cerita angle-nya Dery karena ada beberapa poin yang gue agak lupa, tolong di remind juga ya. Tapi long story short, abis itu ternyata Dery ada DM 2022 apa ya chatnya ya, pokoknya say hi or something, tapi memang nggak masuk di notif Der. Nah kemarin pas berita ini nongol, ya jujur ya jadi guanya nggak enak sama lo gitu, kayak waduh ini kayaknya gue ada salah nih gitu. Nah jadi gue buka IG lo, gue liat message, emang ada DM dari lo itu. Dari situ gue langsung bales kan. Habis itu lo langsung bales cepet ternyata, alhamdulillah ya udah. Kalau nggak ada berita ini mungkin DM gue nggak dibales ya. Enggak, maksudnya kan nggak gini, bisa gini, disalahin gini. juga dong. Karena Ya. karena Instagram kan Iya. apa ya, nggak masuk di notif bro. Kalau Gini. masuk kan ya beda cerita bro. Kita bahas satu persatunya gini ya. Oke. Sebelum nanti ini kita buka-bukaan aja nggak usah pakai sensor Nggak lah. apa-apa. It's Ya, okay. ya, pokoknya seru. Pengalaman waktu itu kenapa akhirnya gue nggak di Viera lagi, terus mudah-mudahan sih lu nggak amnesia sih ya. Oke. Ya. Oh jadi sekarang jadi Enggak. Dery- Ya sebelum gue bahas itu, maksud gue coba bahas mengenai hasil wawancara kawan-kawan media ini dulu kali ya. Oke. Jadi gini, biar tahu dulu nih. Terus sangkanya gue juga ngomong aneh-aneh nih pas diwawancara di media nih. Jadi triggernya dari sini, habis itu nanti baru kita cerita kenapa dulunya gue juga nggak ngeband lagi. Media kan ngegorengnya kan kenapa lu nggak ngeband lagi, kenapa lu nggak ngundang Viera, sementara Trian Viera drummernya udah pernah lu undang, Iya. ya kan, dan seterusnya. Jadi gini,
Ini gue harus luruskan nih buat teman-teman media dan lain sebagainya. Kenapa kok Kevin gak diundang di podcast? Apakah lo putus silaturahmi apa enggak? Jadi waktu gue dapat undangan restoran Ajwat Resto yang cabang kedua ya Ustadz ya, punyanya Ustadz Khalid Basalamah beserta partners dan teman-temannya gitu kan, beliau buka setelah di Condet baru yang di Kebayoran Baru nih di Radio Dalam gitu kan. Depan Limau atau UHAMKA lah. Nah, gue tuh dipanggil, ya kan, tuh ada timnya Ustadz, ada Ustadz. Biasalah begitu launching kan ngundang media. Der, ini apa in frame gitu kan, dari sudut pandang ceritalah mungkin konsumen, YouTuber, konten kreator lah gitu lah ya. Serius udah Ustadz aja, nggak apa-apa udah, bareng. Nah, ngomong lah, ada gue, ada partnernya Ustadz. Pak Ferry ya kalau nggak salah namanya, ada Ustadz sama ada konten kreator selebgram juga lah, Kevin juga namanya. Ya tapi dia Kevin Kausar. Kita berempat tuh depan media. Memang kalau launching kan ngundang-undang media lah ya, buat marketing apa segala macam. Ditanya sama media, wah rame, nanya ke Ustadz tentang konsepnya ini, restorannya, biasalah ya, memang udah urusan Ustadz, kebutuhan sama media buat press conference apa segala macam untuk launching. Terus abis itu nanya ke gua tentang restorannya juga, gitu kan. Gimana coba dari sudut pandang konsumen, dari sudut pandang konten kreator, apa segala macamnya lah. Udahlah singkat cerita, selesai itu. Oke, thank you ya, bubar. Tiga-tiganya jalan, gua ditahan. Bang Dery, sebentar, duduk lagi boleh nggak? Sebentar, udah, jangan kemana-mana dulu. Saya ada yang salah ngomong ya mas, maaf gitu, apa ada yang kurang atau mau tambahin lagi seputar restoran? Enggak, bukan, ini beda topik. Wah udah gak enak nih gue nih. Oke, siap, yaudah boleh deh, gue tungguin. Terus tiba-tiba dari belakang ada nyelut tuh. Yaudah pokoknya tanyain aja yang kemarinnya tuh, yang waktu zaman-zamannya Viera belum ada klarifikasi apa sih. Udah mulai gak enak nih gue nih. Mulai nanya salah satu, kenapa nggak ngeband lagi? Awalnya gitu, kok tiba-tiba bikin podcast? Oh ya saya udah memang nggak ngeband lagi, udah lupa kali itu cara main musik. Kalau gue bilangnya gitu-gitu aja, refleks aja lah. Terus sekarang apa dasarnya kenapa bikin podcast? Ya karena gue juga di media juga kok gitu. Terus kalau balik sama Viera gimana? Media-media usil-usil gitu. Ya enggak lah, dia udah sama karirnya lah, udah berkarya lah, udah beda lah alamnya gitu lah. Oke. Terus itu kok Trian Viera pernah diundang, kalau nggak salah yang nanya begitulah. Betul. Kok Kevinnya enggak? Ada masalah ya? Berantem memang ya? Apa jangan-jangan pas putus bubar, sampai sekarang belum berhubungan? Wah tajam banget nih. Siap, tenang Dery, tenang. Ya kenapa ya? Ya gue sih nggak ada masalah. Oh silaturahminya udah putus ya? Apa musuhan? Enggak putus kok, saya baik-baik aja gitu kan. Tapi memang ya udah jarang komunikasi loh, kontak apa segala macamnya. Ya udah undang aja kalau gitu. Saya mau ngundang, tanya aja yang bersangkutan. Saya mau ngundang tapi kenapa DM juga nggak dibalas? Nah, tapi karena nggak masuk gitu. Itu jawaban yang tadi. Nah, itu buat media nih. Ya udah, jadi klarifikasi damai nih, enggak ada apa-apa ya, kita aman lo. Udahlah. Jawaban gua kan bener nih, chat saya nggak dibalas. Ya, benar kalau dari perspektif kenyataan. Cuma kan gitu. ya isinya kan ditambah-tambahin lah, depak lah. Tapi gue nggak tahu ya di Depak apa enggak ya. The truth after 14 years ya. Today is the day of the truth. Gue cerita. Apa, versi gue dulu. Versi lu dulu dong. Enggak dari dulu deh, kayak dari dulu deh. Hah? Enggak, soalnya harus dari lu dulu kayaknya, baru gue. Boleh. Jadi karena kan ada part yang mungkin gue harus di-remind tadi yang gue bilang. Nih kita udah bener-bener sama-sama ngebro-ngebroan aja nih ya teman-teman ya. Santai ya. Gue udah santai banget kok. Jadi udahlah, udah dewasa juga lah. Tahun itu kan udah umur kita udah ini. Enggak amin. Ini guru gue aslinya dia nih. Gue belajar manajemen dari Aprilia Kingdom waktu itu nih. Jadi itu kan tahun umur kita 19 tahun lah ya. Iya, masih muda banget. 18 tahun gitu dulu kan. Iya. Ya, jadi gini. Gila gue canggung banget mau ngomongin. Ini kayak kita mau ngomong serius tapi gue memang belum pernah ngomong sebelumnya, bro. Iya, memang kita nggak pernah ada conversation ini sih. Jadi setelah berapa belas tahun ya. Iya, pokoknya tiba-tiba kita ngomong serius klarifikasi. Iya. Gokil sih. Ini tuh kayak dan waktu itu memang gue lagi sakit hatinya banget sih. Enggak apa-apa, bro. Lu keluarin unek-unek lu, enggak apa-apa. It's okay, bro. Justru enggak, bro. Jadi gini. Ya pada saat itu. Tapi memang waktu itu kan akhirnya kita nggak hubung-hubungan kan, dan pokoknya abis itu kayak separate ways aja. Tapi nggak ada berantem memang. Jadi kayak saya ingat gue gitu doang kayak. Ya udah, oke.
di hari itu, nih gue apa adanya dulu ya. Dan Oke. teman-teman please jangan mikir bahwa Kevin tuh begini, Kevin enggak. Gue udah bener-bener ini terserah buat dipetik pelajarannya aja. Karena sebagai kita sama-sama ya kreator lah mungkin saat itu ya. Kita bahasa generalnya begitu ya. Kita sama-sama kreator, sama-sama pengusaha atau mungkin apalah pun. Jadi kalau teman-teman mau ngambil dari sisi berpartner terus tiba-tiba pecah kongsi ya dilihat apakah memang ceritanya relate sama teman-teman dan terus gimana cara menanggulanginya kan itu kan. Itu pelajaran yang pengen gue sampaikan sebenarnya sih itu aja. Kalau memang ada hikmahnya silakan dipetik, kalau nggak ada ya lupakan lah. Gini, di pagi itu gue inget ngecek jadwal kita manggung di Dahsyat. Ini pertama kalinya gue buka nih. Habis itu soalnya gue nggak ngomong-ngomongin lama dengan Kevin lagi. Di Dahsyat kan kita jam 9 pagi live. Iya, jam segituan. Ya kan? Dahsyat RCTI. Terus gue lagi manasin mobil seperti biasa. Gue kalau acara pagi itu gue keluar jam 6. Iya. Jam 6 itu pun juga mepet buat standby di TV. Waktu itu kalau live jam berapa sih? 2 jam sebelum ya? Sejam? Ya pokoknya jam segitu-segitulah. Iya. Kalau jam 9 live, ya anggaplah jam 8 kita Tergantung standby. segmennya kan ya. Ya, Segmen ditambah lagi berapa. waktu itu kayaknya segmennya kita agak ke tengah-tengah. Iya. Jam 10-an, makanya gue berangkat dari jam 6 maksudnya biar nggak terlalu macet terlalu jauh juga, khawatirnya malah jadinya mepet-mepet datangnya kan karena macet atau segala macam. Anyway, terus gue nyalain mobil tuh, Vin. Gue inget banget momen ini. Manasin mobil jam 6 pagi untuk berangkat ke Dahsyat. Gue udah set, oke. Gue nyalain, manasin, masuklah BBM. Waktu itu kita lagi pakai BBM kan, BB kan. Iya. Ya. Dari Mas Heri. Oke. Manajer kita, Bersama, ya. manajer bersama. Bunyinya, pagi Der. Untuk pagi ini nggak usah berangkat syuting perform di Dahsyat karena kita sudah berembuk bareng-bareng. Kamu istirahat dulu. Itu momen itu tuh. Oke. Oh, lagi manasin mobil ya. Oh iya. Nah, mungkin beranikan diri ini karena gue udah dewasa lah, udah 14 tahun gitu ya. Udah manasin mobil nih. Oh iya. Maksudnya gimana, Mas? Maksudnya nih udah nih gitu. Maksudnya nggak perlu datang. Iya, nggak perlu datang, udah. Untuk hari ini aja. Gue masih bingung tuh. Ya nanti coba kita pikirkan, tapi intinya kayaknya udah deh, kelar deh. Jujur nih, waktu dulu kan masih anak muda kita kan. Iya. Bahasa kasarannya tanpa mengurangi hormat nih. Wow. Keren sekali Kevin ya, pakai perantara, tapi gue bukan Kevin yang ngomong waktu itu. Lewat Mas Heri. Ya udah, abis dari situ selesai, Vin. Oke. Nah, itulah mungkin tapi gue nggak pernah ngomong ke media tuh. Baru kali ini gue ngomong. Karena waktu itu udahlah, terus media nanya, nyari lah, apalah, terus gitu-gitulah. Iya. Gue bilang kayak udahlah. Iya. Anak muda kayak udahlah, malas bahas. Iya. Tapi apa? Nah, gue nggak tahu lu inget apa enggak tuh. Oke. Kayaknya jadi inget lebih lebih jelas sekarang ini. Iya, terus pas TV jam 9 kan, aku matiin. Aku nggak mau. Enggak. Tapi gue lupa saat itu. Kayaknya udah lah gitulah. ya, tapi I can understand kalau bro pasti apa ya, campur aduk ya. Bro berhak marah, berhak kecewa atau apa gitu. Mungkin sekarang gue cerita dari angle gue gitu ya. Jadi ini mau udah santai banget, Vin. Udah sama-sama. Lu udah punya kehidupan lu, gue udah punya kehidupan gue. Gue tegang deh ketemu lu. Enggak Maksudnya takut gimana? Lu udah kaya. Lu lah, aduh. Gue lebih kaya lah pasti. Enggak, bercanda. Pasti. Enggak lah, gila. Ini pemain forex trader loh. Ampun. Ngeri nih, Ampun. hartanya. Oke, lanjut gimana? Ya, jadi gini, sebelumnya thank you Der udah open up nih di sini. Jadi Sama, bro. gue touch banget by your statement gitu. Jadi gue mulai ingat, jadi yang terjadi dulu itu sebenarnya lo perlu ingat dulu ya, Viera itu sebenarnya saat itu personilnya ada gue, Raka, Widi, Trian. Dito. Dito. Iya kan basisnya kan dulu. Trian. Enggak, tapi yang basisnya dulu itu. No. Enggak, yang sebelumnya banget. Enggak, bukan ya? Dito. Seinget gue itu pas kita. Kayaknya pertama lo aja sih, iya gak sih? Enggak. Apa masih Andante ya? Oh mungkin ya, mungkin. Enggak, lupa maksud lagi. gue Lupa. yang kontrak sama Musika. Nih gue ngomong nih. Oh ya, oke. Nih gue ngomong Ya. sejarah Ya. fullnya juga biar publik tidak
misinterpretasi. Tapi gue juga understand your feelings juga. Jadi ada gue, Raka, Trian, Widi saat itu. Nah saat itu pas kita mau take off untuk launching Viera, kita butuh additional player untuk bass. Tentunya kalau di panggung band kalau nggak ada bass kan nggak mungkin ya gitu. Jadi secara format playernya yang resmi ya 4 ini. Nah saat itu Mas Heri yang masukin Derry ya atau siapa ya, pokoknya kan gue kenal Derry bukan dari Lewat Trian. Lewat Trian ya berarti. Karena Berarti lewat Trian ya. Ya. Gue udah kenal duluan sama Trian drummer tuh. Jadi mutual friend-nya Trian ya. Sama Sama Mas Heri ya. Sama Mas Heri. Oke. Trian sama Mas Heri, tapi Mas Heri yang ngubungin gue memang. Ya. Oke. Jadi memang secara ini akhirnya kita harus ada additional player nih untuk basis. Ya udah kita ketemulah Derry ini. Nah saat kita ngeband itu, nah ini harus perlu diketahui juga nih. Jadi ada 2 hubungan yang terjadi antara gue sama Derry nih tentunya, kita semua sama Derry tentunya. Satu, di dunia band itu pasti ada hubungan pertemanan sama hubungan pekerjaan. Setuju, ya kan? betul. Secara pertemanan kita itu ya deket lah, ibaratnya nggak pernah ada cekcok, nggak pernah ada masalah. Gue sama Derry, atau seingat gue sih gue nggak pernah berantem sama lo. Catat, emang iya kita nggak pernah berantem. Kan? Udah lah, ini media-media. Tapi kita akuin lah, maksudnya thank you buat teman-teman media ya. Jadi silaturahmi kan. Iyalah, jadi silaturahmi. Keren, bisa menemukan kita berdua loh. Media hebat memang nih, Pak Dedi dan kawan-kawan, keren. Terus? Ya artinya technically speaking gue sama Derry itu nggak pernah ada masalah secara pertemanan. Kita apa ya, ngobrol-ngobrol, suka curhat-curhat di kamar juga sama Raka, Widi, Trian sama Derry gitu ya. Jadi nggak ada masalah personal. Nah tapi triggernya tuh sebenarnya yang akhirnya kita tuh, jadi nih gue juga herannya kenapa gue ya, maksudnya kan Viera tuh juga ada otak yang lain gitu. Gue tuh kan di Viera gue yang bikin lagu, cuman kan gue juga bukan, gue sih nggak merasa gue tuh the leader of the band gitu atau gimana gitu ya. Cuman kayaknya orang mikir gitu karena gue yang bikin lagu atau gue yang datang ke musika saat itu dan lain-lain. Tapi sebenarnya gue merasa ini tetap band bersama gitu loh. Nah pada saat itu yang terjadi, Derry juga ingat gak sih sebenarnya waktu Viera manggung itu ada momen-momen yang mungkin I don't know you notice or not gitu. Kita setiap manggung tuh Derry tuh kalau manggung tuh keren banget. Stage act-nya tuh aduh benar-benar zaman itu out of the box. Jadi ibaratnya gini lah, gimana ya istilahnya, gue jabarinnya tuh gak mau salah ngomong nih. Jadi dibilang keren banget dan lu mainnya jago banget gitu. Lu alah. Nggak, ini positifnya ya. Positifnya ini jangan salah ngomong nih, ntar kepelintir lagi nih. Makanya sama gue juga hati-hati. Gue jadi harus hati-hati banget. Aduh. Tapi the point is intinya there's no problem, you're being you, mainnya bagus. Nah cuman ini gue, Raka, Widi, Trian merasa cara main Derry tuh bukan cara main, malah lu ngerasa gak sih gaya lu tuh beda sendiri gitu? Lupa gue ya tahun itu lah ya. Lupa ya lu. Ya segitu ya, kita mah ngalir aja gitu. Jadi gaya lu tuh which is banyak yang suka juga. Bukan jelek loh, gue gak bilang jelek ya. Keren, maksudnya contoh gini lah kayak gayanya manggung kita, misalkan kita nah lu tuh yang gitu. Oh iya. Lo ngerti kan gitu. Gue susah niruin lo. Pada masanya. Nah dan seru-seru nih. Gue nggak tahu apakah itu jadi ibaratnya gimana ya, kayak ada 4 player yang ngepop tapi lu ngejazz gitu ibaratnya, tapi bukan ngejazz sih, apa ya, kayak groovy ya? Groove-nya lu tuh ibarat lu kayak dulu tuh karena gue backgroundnya orang-orang main jazz ya sama Trian. Ngerti gak lo? Ya, Nah ngerti. Jadi sebenarnya bukan mainnya jelek bro, mainnya keren banget. Maksudnya attractiveness juga lu memikat banyak penonton juga, of course gitu, dengan gaya lu yang begitu itu menarik. Nah tapi saat itu ya yang terjadi di lapangan itu kalau gue nggak tahu apakah lu pernah ditegur sama Mas Heri atau enggak, atau sama gue atau anak-anak soal apa ya, samain dong, kurang mengimbangi. Maksud gue bahasa gampangnya gitu. Kayak lu nggak mungkin kan nonton Linkin Park misalkan semua gayanya gitu, tiba-tiba satu tuh beda style banget, tapi bedanya beda banget nih. Iya. Tapi ya secara friend mah aman gitu, tapi beda banget. Nah saat itu
Mungkin sebenarnya gue juga yakin sih lu orang yang sangat demokratis lah gitu. Pasti lu kalau ditegur gue yakin gue Raka Widi Trian nggak maksudnya lu kalau ditegur gue yakin lu mungkin akan menerima saran itu. Ibaratnya kalau dikritik atau ini lu orangnya nggak tersinggung kan, gue Nah, tahu. cuma kayaknya seingat gua, mudah-mudahan gua salah ya. Nggak pernah ada yang nyampein. Nah, Itu tuh. itu gue juga, ini gue juga akan jelasin. Jadi sebenarnya kita juga saat itu belum ada replacement or something gitu. Kita tapi sequences lu manggung itu tuh saat itu dengan ciri khasnya Derry yang atraktif itu, pokoknya gue lupa sih, harusnya ada yang nyampein deh. Pokoknya kayak lupa gue juga lagi. tapi gue juga nggak mau nyalain. Oke lah, anggaplah gue mau keluarin equation si ada Raka, Trian, Widi atau Mas Heri. Anggap ini just between you and me gitu ya. Di situ gue juga merasa bersalah. Kenapa gue nggak ngomong gitu? Maksudnya, nah kenapa gue nggak ngomong sama anak-anak satu ya? Mungkin we were too young lah ya untuk untuk menyampaikan sesuatu yang Wise. takutnya Bijak. lo tersinggung karena lo udah Yeah. gaya lo begitu, and you look so happy with that gitu. To be honest, lo happy banget dengan gaya lo begitu gitu, dan untuk merubah lo jadi Nih. demi Allah. Iya betul. Enggak, Jadi- bukan maksudnya kayak ego dulu tuh kita tuh segitunya ya berarti ya. Enggak, gua pun. Ini kan kalau sekarang kan mungkin lebih meaningful, mungkin di umur-umur kayak kita nih 30-an. Jadi lucu kan kalau nginget dulu ya. Iya, Betul kan, padahal maksudnya bisa kayak- selesai dengan mudah. Iya. Kenapa kayak dulu tuh berat banget untuk 19 tahun, Bro. Iya. Umur kita dulu. Lu kelahiran berapa ya, sih? gue beda setahun sama lo ya. Lo Iya. sama Rian sama itu kan, sama Danar gitu-gitu sangat. Trian di atas gua. Pokoknya waktu itu lo 89 ya? gua Gue 89. 90 ya. Iya benar. Trian kan 88. Raka berapa ya? 89 deh. Ya 89 juga. Iya, pokoknya Widi paling muda lah. Jadi pada saat itu kayak nobody's brave enough to tell you gitu loh. Termasuk gue mungkin. Karena maksud gue kayak aduh dia gayanya emang udah gitu mas gitu, kayak guys ya udahlah gitu, kayak tapi kita memang sudah ngerasa secara gaya tuh nggak sejalan sama Derry saat itu. Bukan gaya apa ya, whatever it is lah pokoknya. Karena rambut gua nggak berponi kali ya. Bukan itu sumpah. Enggak, tapi coba deh kayaknya harus ada. Lupa gue. Coba gue minta Ya, pokoknya netizen gitu cari lah ya. video lama Derry main deh. Iya, lupa. Bukan lu kan ada momen yang lu telanjang apa, inget gak? Please inget dong please. Enggak, lu macam-macam terus lu gayanya. Iya. Tuh, Oh please. iya. Viera kan enggak jadi lagi. coba Lu tadi apa? enggak, gue enggak salah dong. Lu maksudnya. nge-trigger gue itu. Iya juga ya. Dulu gue sampah banget ya, kampung banget ya. Aduh, gue gak ngomong apa-apa ya. Oh, Enggak, iya. gue gak bilang lu. Gue ngapain dulu gue telanjang ya? Pokoknya, tapi lu badannya lagi keren tuh, lu lagi nge-gym, lu lagi Iya, senang-senang iya, nge-gym. iya, Jadi lupa gue. kayak ya, I mean you look so happy with it, bro. You look so happy that we feel so guilty if we talk about it seriously gitu. Kayak we don't wanna change people gitu. Basically di Viera lu perhatiin deh, Widi sifatnya tetap seperti yang dulu kan, atau gua atau Trian atau Raka. Jadi di culture bandnya Viera adalah kita tidak mau merubah karakteristiknya dia gitu. Kita nggak mau merubah your nature gitu. Nah, your nature itu seperti itu gitu. Jadi aside from friendship ya sekali lagi. Nah, di situ ya udah karena terlalu berat, nggak ada yang berani ngomong termasuk gua. Jadi ya tapi sekali lagi deeply gue minta maaf ya. Kalau itu zaman sekarang pasti gue ngomong bro kayak Iya. oh, gayanya samain lah ini, atau gue bisa cari ngomong yang halus atau apa dengan gaya gue yang sekarang. Tapi dulu saat itu kayak gitu. Nah, kedua poin berikutnya adalah ini juga lu nyadar gak sih Dar sebenarnya ya, ini juga Apa tuh? biar Telanjang lagi apa? nggak bukan itu nggak ini buat Gua baru buat ingat. semua netizen yang mungkin fansnya Derry juga apa, gue tuh salut sama Derry loh, maksudnya kayaknya nggak ada loh sejarah ya, bukan personil resmi tapi didepak sama bandnya gitu. Lo ngerti nggak? Secara you get that Ya. right? Maksudnya kayak kalau Ya aslinya si Vera waktu itu kan kalian berempat memang itu. kita berempat kan, Oh, jadi iya, sebenarnya iya. kan Gua cuman mungkin gue pelajari lagi kenapa fenomena di Derry ini bisa terjadi sampai kayak gitu. Maksudnya bokap gue aja orkesnya dan orkes lain ya atau band-band lain kalau gonta-ganti additional itu it's normal gitu, nggak perlu
ada pamit atau apa gitu. Nah, cuman gue pelajari kenapa case Derry itu berbeda, karena mungkin Derry itu ya satu, kita punya ikatan pertemanan yang lumayan dalam saat itu. Karena Derry itu walaupun posisinya additional tapi mengawali Vieira dari awal. Satu itu. Kedua juga mungkin Derry itu ya potensinya besar sekali gitu. Jadi kayak maksudnya lu tuh lu udah kayak artis gitu pada zamannya juga gitu. Ngerti gak sih lo? Jadi ngapain gara-gara gue telanjang? Jadi maksudnya padahal kan coba lo perhatiin mana ada berita gini, maksudnya additional player yang akhirnya didepak sama bandnya gitu. Gue nggak pernah nemu sih jujur, kayak cuman lo doang. Jadi Jadi gue lagi coba nge-recall ya dulu tuh, aduh, nggak ada band yang zaman itu ya kita tuh ngapain aja ya waktu itu ya. Ya udah begitulah ya udah. maksud gue stigmanya publik tuh udah nganggep lo tuh kayak personil. Tapi kan realitinya kan Ya. ngerti kan? Tahu. Ini gue cuman ngomong secara formilnya ya. Ya. Dan memang nggak ada bro berita begini. Maksudnya lo tuh the first, and ya ini juga makanya gue perlu sedikit menyampaikan juga ke publik bahwa sebetulnya kalau by the rules bahwa apakah gue Raka Widi salah secara hukum gitu ibaratnya kita ngomong. Enggak lah. Of course enggak kan, karena memang bukan personil resmi gitu. Ya. Cuman yang bikin ini jadi viral mungkin juga karena pada saat Derry sama kita, Derry juga punya fansnya Derry, terus sekarang juga Derry juga udah makin famous, terus jadi kayak Masya Allah. jadi kayak Beban jadi sekali saya, banyak ya. faktor tersebut yang bikin kesannya jadi depak beneran, ngerti nggak? Padahal kan sebenarnya kalau istilahnya tidak, kalau in my terms kita tidak melanjutkan aja gitu, dan ya nggak apa-apa gitu. Cuman kok jadi ada apa-apa gitu, makanya kayak ya jadi seperti ini. Tapi aku juga nggak bilang bahwa ini istilah aku bukan membela diri ya tadi yang, tapi poin yang pertama kan gue juga bilang bahwa kita juga kalau itu terjadi di umur sekarang mungkin itu bisa diomongin karena kita deket. Justru harusnya karena kita deket ngomong dong, iya nggak? Iya. Nah, cuman tafsiran zaman dulu beda. Mungkin karena deket, segan, sungkan, atau takut dia tersinggung atau apa. Kan bayangin kok bisa empat-empatnya nggak ada yang ngomong berarti. Ini gue juga baru tahu. Gue kira ada yang ngomong atau nggak ada yang ngomong, berarti it's too hard aja untuk diomongin. Karena deket kan. Kedeket dan 19 tahun anyway juga gitu. Maksudnya kayak umur-umur segitu kayak gue nggak tahu ya ini. Tapi ya ego gimana ya bahasanya? Tapi ya for all time sake gue minta maaf lah. Iya lah, ini udah clear emang nggak? Gue juga minta maaf bro ya kalau nggak, maksudnya gue nggak bermaksud nge-kick lo. Iya. Sama apa ya bahasanya nge-kick itu ya kalau di media atau melanjutkan. Gue sebenarnya cuman waktu itu it's too hard untuk kita sampaikan. Tapi lu harus lihat deh video lu main zaman dulu. Lu tuh beda sendiri bro. Cara lu main. Ntar gue coba. Lu cari deh, maksudnya gila. dibanding gue Raka Widi Trian, beda tuh gitu bukan jelek ya, it's just different gitu, yang which is bagus. Cuman kayak lu saat itu kan additionalnya kan, tapi lu tuh act like you're the star, ngerti gak? Kayak which is kayak lu ngebayangin kayak ini aja, misalkan kayak siapa ya, gue tapi lu sadar itu gak sih? Iya. Gue lagi dari gue coba nge-recall lagi. Itu terjadi dari dan kita nggak bukan jealous mah enggak gitu. Maksudnya cuman kan jadi kayak itu akhirnya terjadi pro kontra. Banyak fans tapi banyak juga yang Vin kok basis lu dia bukan player utama tapi kok pengen nonjol sendiri gitu ya. Nah, tapi ada juga yang suka. Tapi pro kontra itu sering terjadi nyampe ke kita. Sampai makanya waktu itu karena kita bareng terus kemana-mana, ini gue coba ambil simpulannya ya, yaitu media dan lain sebagainya menilai itu. Makanya akhirnya kenapa tiba-tiba muncul bahasa ditendang lo, di ini lo. Perasaan gue sama Kevin baik-baik aja gitu kan. Gue gak pernah berantem sama lo sekali. Iya kan, nah itu maksudnya ya kayak ya gue nggak mau spesifik ya, gue juga agak juga kurang tahu juga mana yang ngomongnya, misalnya wawancaranya bukan yang cuma di sini ya, di beberapa silam lah tentang media kan. Ya udah misalnya bahas podcast lah misalnya. Ya udah kenapa gak ada podcast? Gue bilang ya mungkin kita belum berkomunikasi lagi aja. Cuma berarti berantem dong? Enggak, biasa aja gitu. Terus waktu itu kenapa lu udah nggak muncul lagi di media-media, di acara-acara pagi apa segala macamnya? Ya memang udah selesai aja udah kerja sama kita gitu.
Nyeletuk Nah, lah. tapi dipecat itu. Buset. Ngerti gak sih maksud gue? Iya. Ya kayak gitulah. Tapi you can see kan, bahkan kalau menurut gue berarti apa yang forecast gue dulu tuh benar. Maksudnya lu tuh punya ya star aura juga bro. Maksud gue star aura yang it's good thing gitu. Nggak, jujur ini gue bukan peres atau apa istilahnya itu. Jadi gue ngelihat lu tuh memang ini fenomena yang belum pernah. Mana ada sih kayak additional player yang begini tiba-tiba gitu ya. beritanya ditendang. Setahu gue lo doang bro. Jadi aura lo mungkin udah kayak they think you're the people love you so much that they think you're also the star gitu loh. Itu mutlak sih, analisa gue tuh bener yang itu. Jadi ya dan ya sekarang you made it juga gitu. Akhirnya kan memang potensi lu sebesar itu gitu. Jadi ya kayak gitulah, balik ke itu. Menurut gue ini tuh terjadi karena lu your career when apa ya, Masya Allah, atas izin Allah ya. luar biasa bro. Waduh. Jadi ngerti kan? Tapi Ya, coba ya. kalau lu bisa kasih gue satu berita additional player yang apa ya, ditendang gitu apa? Enggak, ya. Gak nemu kan? Kayak ini sih gue gak tahu ya. Coba teman-teman, jangan gue lah subjektif banget kalau itu ya. Gak, tapi Masa gue ngomong kayak pasti gak ada deh. Gila gue artinya ngomongnya. kan gila loh. Gue sebenarnya lihat berita ini salut juga. Maksudnya tafsir orang tuh bisa terframing bahwa lu tuh personil utama juga gitu, ngerti gak lo? Coba berita-berita yang lainnya. Iya. Ya kayak bahasa-bahasa dulu dipecat. Coba klik lagi Tribun. Sampai kayak terframe chat. Gua tuh seakan-akan tuh sangat selevel Raffi Ahmad banget gitu ya. Masalah chat aja gitu ya. Ya Allah. Tapi kalau chat, lu pernah chat gue gak sih sebenarnya? Lupa atau inget gue? Chat yang Gak mana? maksudnya ya DM lu pernah. DM, saya DM. Dulu after that, lu pernah buka komunikasi juga gak sama gue? BBM. Hah? Gua Nggak, mungkin seingat gue gak main BBM dulu. Jadi gue lupa gue waktu itu BB atau cuman teman-temannya. lu sama Mas Heri doang kan hubungannya? Iya, cuma bukan gua, kayaknya salah di gua juga. Kayak lu tau gak sih, kayak dulu kita masih muda-muda, tapi bahasanya kayak misalnya di pihak gua nih, gua coba pengen minta kayak ada gak sih rapot gua misalnya gitu kan. Iya. Nah sesimpel itu dulu deh. Kalau itu kita juga salah yang tadi gue bilang kan, kayak kenapa kita nggak ngomongin aja. Iya, nah di guanya pun juga udah kayak ego juga, Vin, ngerti nggak? Egonya kayak dasarnya mana misalnya, Iya, gitu ya. iya, Atau iya. mungkin data penilaian atau rapotnya mana, gitu kan? Iya. Nah jadi gue tuh mau nanya itu, Iya. seingat gue, tapi mudah-mudahan gue salah ya. Iya. Seingat gue. Tapi ini juga bisa dipastikan ya, mungkin Kevin kelewat atau mungkin lupa apa segala macamnya, atau nggak bisa. Gue tuh kayak merasa dimengerti gitu loh. Tapi lu nggak bisa ngebaca gue. Jadi guanya ego. Tapi gue juga nggak bisa nyalain lu tuh dengan kode-kode yang gue lemparkan misal. Tapi lu tuh juga nggak membalas kode gue. Dan di suatu sisi ketika di umur gue sekarang 35 tahun, gue tuh berpikir bahwa kayak nggak bisa juga sih. Kayak lu minta dimengerti dan Kevin ngebaca kode lu. Contoh misalnya kayak, bro, nih kita mau ngobrol-ngobrol nih sambil ngopi-ngopi. Misalnya sesimpel itu ya. Gue juga lupa banget nih 14 tahun yang lalu gitu ya. Iya. Terus lu kayaknya mungkin responnya, ya udah lu respon gue, tapi dengan kayak abis itu pas udah duduk, lu nggak mau ngomong nih, kayak gitu-gitu loh, ngerti gak sih? Nah ada di titik-titik itu. Iya. Jadi ya kayak gue akuin, gue juga nggak mau bilang kita berarti dua-duanya salah. Nggak sih, gue pure oke lah kalau sekarang udah dewasa, udah cari meaningful tuh udah kayak udahlah gue aja lah yang salah. Nggak apa-apa bro, gue juga Nggak, gue tapi- nggak bener. Gue ibaratnya kalau Paham, tapi gue terlalu banyak kode gitu loh. Maksud gue kayak ya 19 tahun anyway gitu kayak Iya. kayak sekarang tuh udah kayak ngerasa Tapi mungkin tapi lucu ya kalau ingat dulu ya. iya. Itu kayak itu Kayak- kalau itu umurnya sekarang sih nggak terjadi. Enggak sih, harusnya sih kayak bro, lu kenapa Ya, sama kayak- gue bro? Lu bisa kayak gitu aja. Gini dong, lu mainnya boleh lebih gini nggak? Ah. Bisa gitu selesai. Bisa, Case bisa. close. Cuman satu kalimat gitu selesai sebenarnya. Belum lagi gue yang kayak gila kayak kontribusi gue nggak, misalnya gitu Iya, kan, iya. kayak kan gue juga berkontribusi. Banget. Gitu kan logikanya dulu gitu kan maksudnya Iya, kan. iya, Kalau iya. dipikirin dulu tuh gue tuh Iya, ngomongnya kan gue juga berkontribusi. Kan gue juga bawa traffic. Tapi Iya. kalau sekarang tuh mungkin kayak ya udahlah apalah gue lah, udahlah gue duluan lah. Udah kayak gitu kan. Iya, Nah, iya. ya anyway, zaman monggo lah lu mau ngambil petik kisahnya ya, tapi sekarang ini Vin, kalau gue sih mungkin sebagai di ujung obrolan tentang perviaraan ya. Abis itu sebenarnya gue juga pengennya
udahlah itu udah masa lewat. Cuma pengen teman-teman juga pengen tahu klarifikasi, boleh kita manjakan mata teman-teman semua. Ini kan yang lo tunggu-tunggu kan. Sumpah lo tuh benar-benar rame ya ternyata ya. Lumayan lo. Kaget aku. Iya, nah terus sebenarnya ada banyak yang pengen kita bahas sih. Oke. Ya, selain obrolan tadi, setelah udah menjawab keluh kesah kawan-kawan dan media dan teman-teman yang lainnya, ya lebih ke bisnis Kevin gitu ya. Artinya di transisi obrolan ini, gue tuh coba mau ngambil kesimpulan bahwa ya dulu memang kami ya anak-anak muda yang gue nggak tahu ya, bukan juga star syndrome juga sih ya, maksudnya kan kita udah berkarya sebelumnya, lu udah berkarya sama bokap juga gitu kan. Om Adi sehat ya, Tante Meme sehat ya, salam ya bro ya. Semoga Allah selalu lindungin mereka berdua, beliau itu masya Allah guru-guru kita juga tuh. Nah terus juga di guanya juga kan emang udah, iya lo juga udah perform dulu, manggung terus lo juga udah jadi penyiar juga kan ya? Iya gitu-gitu. Nah terkenal juga. Nah makanya maksudnya terserah teman-teman mau petik yang hikmahnya kayak gimana, tapi intinya adalah perihal ego. Udahlah ya, apalagi sekarang yang nonton kayaknya udah pada gede-gede juga kan ya. Perihal apa gitu. Plus yang gue mau sampaikan juga tuh, perihal itu tuh masih ada Vin di umur-umur 30-an. Jadi mungkin kita ngerasa bahwa kayak tadi lu bilang, kalau kita di umur sekarang gue tinggal telepon lo aja dari gitu kan. Tapi lo tau gak sih di luaran sana tuh, even itu pengusaha-pengusaha gede pun juga ternyata masih yang childish juga banyak. Nah maksud gue, tanpa menggurui teman-teman, disclaimer, bisa jadi ini juga pas sekali obrolannya atau mungkin kisah-kisah ini juga lagi lo alamin meskipun lo sekarang udah umurnya 30-an tahun gitu ya. Maksud gue, dan ternyata nggak enak loh. Nah gue pengen coba untuk ngebagi edukasi ini, mudah-mudahan kalau emang bisa dipetik silahkan, kalau emang enggak ya monggo lah ya, nggak apa-apa gitu kan. Gue juga bukan siapa-siapa juga gitu, tapi artinya bayangkan ketika lu sekarang udah di umur 35 tahun, childish itu lu bangun di kultur perusahaan lu dan partner, lu ntar akan nyesel, dan nyeselnya malah lebih parah. Anggaplah misalnya 14 tahun, kayak umur kita dulu sampai sekarang udah 35, waduh ini sebenarnya udah kata-kata yang telat nih umur sekarang nih, baru menyadari gitu silaturahmi. Tapi kalau lu baru ngelakuinnya sekarang, hal-hal egois, diem-dieman sama partner lo, umur 35 tahun nih childish masih ada di perusahaan lu, kulturnya. Lu bayangin tinggal 15 tahun lagi, umur lu udah 50 tahun, terus lu baru nyesel, terus pengen ngebangun usaha dengan kultur budaya yang lebih rapi, udah 50 tahun men. Kan jadi telat ya. Benar. Ya mudah-mudahan sih yang dipetik, gue coba upaya untuk biar ada sesuai dengan namanya, biar ada value-value-nya gitu obrolan kita gitu ya. Amin. Iya kan, jadi kasih solusi bener-bener ya mudah-mudahan ini menjadi solusi buat kawan-kawan yang sekarang nggak menutup kemungkinan umur-umur 35 tahun masih perang dingin sama partnernya kan ada bro. Iya, mudah-mudahan bisa kayak gitu tadi tuh. Iya, itu sih. Nggak tahu kalau dari lo gimana? Ya setuju sih, maksudnya emang ya ternyata komunikasi itu penting. Kadang-kadang emang ya itu kan hal sepele padahal ya sebenarnya yang terjadi sama Dery sama aku tuh apa ya, kita sebenarnya nggak ada, kita secara teman berteman gitu, tapi cuman karena nggak enakan yang apa ya, takut dia ini takut ini, kadang-kadang ya apa ya, it's good to be honest and upfront lah, apa ya, kita langsung sampaikan apa yang kita ini gitu, dibanding kita mendem-mendem dan akhirnya nggak, sayang banget bisa lots of opportunity bisa terjadi gitu kan. Bayangin kalau kita dulu komunikasi bagus, bisa aja sekarang nggak tahu kalau udah gini tuh masih boleh main musik nggak sih? Kayak udah jenggot gitu. Nggak tahu ya. Aku nggak tahu beneran. Oh jangan. Dia mancing-mancing pinggir jurang nih. Oke lah, gue jawab deh. Lu mau pakai ideologi gue maksudnya? Dan gue nggak ngejudge. It's okay kalau apapun. Ini pilihan masing-masing ya. Karena kan gak ada paksaan dalam beragama ya. Okay. Itu dulu tuh disclaimer dulu tuh. Iya. Kalau gue ngambil berideologi yang memang Rasulullah SAW sampaikan gitu ya. Udah nggak bisa ya. Udah gak bisa kalau di gue. Ini kan pilihan. Kalau di gue jadi bukan begini sih, maksudnya kalaupun gue juga nggak nemu jenggot juga gitu udah tahu dalilnya, gue pasti akan tinggalkan. Tapi kan berbeda, siapa tahu lu punya pemahaman lain kan. Takut kalau di gue, kalau agama gue nggak se-expert Dery lah. Enggak lah, sama-sama belajar bro. Jadi gue Uki, Uki kan kita satu manajemen kan sama Noah kan. Iya. Peter Pan dulu kan. Iya. Nah Uki juga memutuskan itu gitu. Ya memang kami dagang aja deh. Gitu. Iya. Takut lalai, takut kita nggak bisa mensuasanakan, jadinya malah takutnya bablas jadi lupa sama Quran. Iya. Nah, kalau gue sih waktu itu mikirnya kayak seperti itu, makanya ada juga beberapa pertanyaan dari wartawan, kenapa lo nggak manggung lagi? Ya gue jawabnya ya diplomatis seperti itu bro. Sorry, jadi after Viera nggak sempat nge-band lagi berarti ya? Enggak, karena emang siaran kan. Oh, abis itu siaran dulu. Siaran. Abis itu kasih solusi ini ya. Bisa kasih solusi. Nice. Gitu.
Tapi intinya sebagai penutup di transisi ini, lu keberatan nggak pas gue bilang chatnya nggak dibalas? Memang bener kan di DM kan tuh kiri. Iya, nggak dibales bener. Tapi bukan berarti ini jangan digoreng lagi nih, bukan berarti Kevin sombong nih. Ini kita udah emang udah damai ya, gue mau ngomong kita udah damai, kesana udah ribut gitu ya. Enggak, emang maksudnya takutnya masih kepelintir bahwa thank you. Kevin sombong, dan gue nggak pernah bilang di media bahwa kayak iya tuh dia sombong. Tapi lo baik kok. Gue tahu banget lo orangnya nggak kayak gitu. Makanya ini pas ada berita ini, kenapa ya gitu kan, kayak gue malah nggak enak. Aduh, apa ya, harus ada closure memang kayaknya sama Derry, karena memang regardless berita ini ada, tapi justru thank you lah berita ini tuh, jadi kita ada closure gini kan, it's good gitu, silaturahmi kan juga penting kan. Ini teman-teman media nih aman nggak? Ini nggak pada datang kan? Jadi nggak dibales karena DM-nya nggak ada notifnya. Iya. Dan memang kan belum follow, mohon maaf. Nah tapi udah follow nih aku. Ya, gue kan juga udah follow lu juga. Kita udah baik kan nih, aman-aman ya. Dan juga buat teman-teman juga, jadi jangan bablas. Nih kita sudah tutup di part klarifikasi ya. Iya. Tentang. Tapi sekali lagi gue minta maaf ya. Sama-sama gue juga minta maaf kalau memang gue ada salah sama ini. From the bottom of my heart, sorry banget kalau dulu gue nggak tinggal ngomong aja padahal kan. Aman. Gue juga kebanyakan kode kayaknya. Gue manusia pepin ATM. Tapi sebenarnya yang mau gue titik beratkan kesimpulannya tuh gini, Vin. Ini buat teman-teman juga, jangan ngambil kesimpulan terlalu buru-buru terkait apapun itu. Betul. Gitu. Meskipun media ini bagus ya, kawan-kawan di Detik, di Kumparan, di Tribun, Kompas gitu kan, tabloid bintang, dan mohon maaf nggak bisa sebut satu persatu gitu. Itu keren karena setelah belasan tahun itu ternyata kalian meskipun memantik judul-judulnya gitu ya, tapi ternyata bisa menyatukan kami berdua lagi. Merinding sih. Wah, keren. Ini salam nih buat teman-teman media yang kemarin meliput ya. Itu kan ada Pak Dedi dan kawan-kawan yang kemarin kenalan di situ gitu ya. Artinya thank you banget. Nah, satu pesannya buat netizen nih. Media juga udah baik, udah nyatuin kita, tapi jangan mudah terpancing. Iya. Lu kasihan lah sekarang Kevin, khawatirnya gue ngerasain kok jadi istri gue tuh kayak gimana pun. Di saat sekarang istrinya Kevin ikut juga di belakang layar gitu ya. Lagi lagi berapa bulan? Insya Allah 5 bulan ya. 5 bulan tuh, udah besar. Jangan bikin stres. Pasti gue tahu ada mention juga ke bininya, mention juga ke Kevin. Gue bilang kayak, ya Allah, doain aja semoga bayinya sehat. Amin. Begini gitu kan. Gue gak tahu nih, media pas banget nih udah. Iya kan, maksudnya kan jadinya kepikiran. Iya, lumayan gue kepikiran lu nya bro, bener-bener. Enggak lah, maksudnya gue malah takutnya 2 hari 3 hari tuh, aduh gue gak enak buat diri tuh. Kayak, aduh salah tafsir nih. Tapi nah gue malah mikirnya kayak, kan baca juga mention kan, pasti kan kena mention sama netizen yang terhormat luar biasa itu kan. Kayak maksud gue kayak, jadinya kegiring kayak, balas dong, kalau nggak salah nih gitu kan. Bilang sama Kevin. Iya ada, pecah lewat BBM gitu. Kayak gitu-gitu kepelintir gitu, maksudnya. Ya waktu itu kan memang yang chat Mas Heri ya. Kita udah kita coba nge-recall bareng-bareng ya. Ya enggak maksud juga ngomongin Mas Heri, tapi dalam artian memang kita udah sama-sama nginget pada saat itu. Cuma waktu itu Mas Heri ngechat atas saran siapa ya? Udah. Lu demen banget. Orang media emang nih udah lagi bagus. Gue penasaran lumayan bahas lagi. Ya gitu. Aduh, jangan. Ya, udah. Kesian udah. Kita doain aja, jangan sampai keluarganya jadi stres. Aman kok bro, aman. Gue tuh justru care sama lo, jadi untung ya udah, ini udah gini kan udah enak nih dari jadi pintu tali silaturahmi jadi kebuka lagi. Siap. Aman nih. Sekarang kita pembahasannya udah, daripada kita ngomongin tentang masa-masa lalu, kita ngomongin masa depan yang cerah. Katanya Kevin juga membawa satu kabar dan masa depan yang bisa cemerlang gara-gara mungkin ada bisnis-bisnis yang bisa bukan menjamin deh, tapi membantu. Ya, membantu lah ya. Iya gitu, maksud gue akhirnya lu sempat waktu setelah ngeband, ini juga udah konsumsi publik juga ya. Yaitu disinyalir kan sempet katanya ada penipuan lah, katanya apa segala macamnya demi menggapai masa depan yang cerah gitu ya. Tapi nyatanya kesandung ke beberapa yang di media-media itu loh bro. Nah yang gue ditipu itu ya. Itu kan. Nah maksud gue kan orang ngiranya kan elunya yang nipu orang, tapi sementara elu ditipu juga sama orang gitu ya.
Nah, itu sama sebenarnya- kliennya itu. Enggak, kalau Ini boleh dibahas sih, Bro? boleh. Boleh Jadi, ya. Ini buat biar bener-bener ngebahas aja. Kalau tadi kita udah bahas masalah lalu lah ya. Kalau Ya, sekarang seru kita tuh. bahas masa depan ya. Ya. Masa depan dalam artian gimana caranya kita bisa membangun masa depan jadi lebih Iya. produktif gitu dengan bisnis misalnya dan seterusnya. Investasi. Betul. Jadi kalau soal yang dulu waktu itu case aku tersandung utang 17M itu, Wah, iya tuh. itu tuh yang terjadi adalah saat itu kan emang aku recall lagi. Jadi waktu itu ada klien-klien nitipin duit di aku dan aku titipin duit ke orang lain yang memang dia trader gitu, trader forex gitu. Sebenarnya saya bukan nyalain bisnisnya, cuman orang itu kayaknya tidak benar-benar trading lah istilahnya. Nah akhirnya tapi waktu pada zaman itu gue kasih kayak semacam, gue ini terlalu baik bro, gue kasih cek giro lah untuk kayak Lah ngapain? gue terlalu, kenapa gue sepolos itu dulu ya. Nyesel juga sih. Ah. Tapi ya udah akhirnya jadi akhirnya gue jadi tanggung jawab untuk balikin ke semuanya itu. Tapi mereka tahu gue bukan yang jahat gitu. Gue 17 miliar lu balikin. balikin. Tapi sementara bukan lu nipu orang, bukan lu Gua nggak penipunya gitu ya. Cuman kan orang mungkin nggak mau tahu ya bro. Maksudnya orang taunya gue gitu. Bro, ini apa sih Ponzi? Sorry nih. Ya gini sih. Kalau yang gue tahu Ponzi itu kan sebenarnya kayak bisa ada yang bilang money game, ada yang bilang. Tapi kalau multi level bukan Ponzi ya. Jadi tapi skemanya Ponzi itu mirip multi level lah. Cuman bedanya nggak ada produk lah. Itu setauku ya. Tafsiran Ponzi itu kayak kita cuman bayar profit dari new member gitu kan istilahnya. Nah ini mungkin dia melakukan praktek Ponzi. Kalau padahal yang aku tahu dia prakteknya trading gitu loh. Mungkin ya. Jadi ibaratnya gali lubang tutup lubang kan dia. Iya, dan cuman pasti kan- bukan skema multi level ya, skema dia sendirian yang melakukan itu. Betul, dan pasti bukan dijanjikan, dibuktikan bahwa Hmm. cair kan duitnya, Iya, profitnya. awalnya cair. Nah cair. itu kan ya yang kita tahu bersama lah Ponzi kan. Mm-mm. Si penemunya tuh si Ponzi juga kan rame juga Keren tuh. tuh dia dulu. Iya kan. Keren jahat ya ditiru maksudnya. Iya, Saya iya. gila kok kepikiran begitu. Iya, jadi untuk membuktikan bahwa setiap ada yang daftar, Mhm. misalnya gue bilang sama lu, pokoknya lu kalau nginvest sekian, 10% udah pasti profit dijamin gitu kan. Iya. Berarti kan kalau 100 juta berarti 10 juta. Iya. Nah, 10 juta dari mana? Dari daftaran gue nih. Iya. Gue bayar, cepret, udah. Iya. Diambil lah gue 100 juta itu, Iya. 10 jutanya gue ambil, Iya. ya kan, buat bayarin ke lu. Oh bener nih ada profitnya, padahal Iya, dari iya. uang pendaftaran gue. Iya. Nanti gue dapat dari mana lagi? Dari Dimas dapat Iya. tuh dan seterusnya tuh. Iya. Nah, itu kan Ponzi kan gitu skemanya. Jadi padahal bisnisnya tipu-tipu gitu kan. Iya. Nah, maksud gue itu yang lo coba cari mitra dengan atas nama lo pribadi, dengan lo gembor-gembor bahwa ada bisnis nih, ada forex nih dan seterusnya. Akhirnya orang nampung orang-orang tuh nitipin dan nampung duitnya di lo. Sebanyak 17 miliar. Gile. Tapi udah lunas semua. Cuman maksudnya itu hard life juga Der. Mungkin selama balikin 17M kan nggak mungkin dari ngeband gitu loh waktu itu. Jadi ngelunasinnya nggak lewat ngeband. Pakai apa tipsnya? Tapi ya aku nggak sampai di sini nggak apa-apa ya pokoknya. Oh, oke, yang siap. dia tapi kerja keras lah. Intinya Iya, bukan iya. dengan nipu juga enggak. Oke. Jadi bener-bener kerja halal, kerja keras. 4 tahun lah ya itu kerja keras. Nanti di luar podcast tak cerita ke kamu. Oke. Yang 4 tahun terus ya udah akhirnya lunas gitu. Tapi sebenarnya mungkin kalau insight dari aku karena ini kan podcastnya juga harus kasih solusi lah ya. Kalau Iya. ada terjerat utang mungkin aku kasih solusi dari segi bukan kerjanya apa ya, mungkin kerjanya apa banyak yang lebih pintar dari aku lah. Tapi mungkin bagaimana cara menanggulangi masalah hutang. Nah karena kan banyak Dery tahu kan Gen Z tuh katanya terjerat berapa triliun gitu utang dari pinjol apa atau bukan pinjol lah, bisnis lah apa. Nah sebenarnya tuh permasalahan utang tuh kadang ada orang yang ini nggak apa-apa kan aku sharing. Nggak apa-apa. Memang begitu kan ya. Iya. Konsepnya. Jadi sebenarnya dalam menghadapi utang tuh kita harus kepala dingin dulu sih Der. Jadi kita pada saat itu klien tuh pada nagih. Nah pada kayak nanti gue laporin polisi loh, atau gue ini lambe tura loh, atau apa gitu kan. Ngancamnya macam-macam. Dan itu pas saya dating sama Vici loh. Jadi dia nemenin saya dari nol. Luar biasa. Insyaallah. Mantap Vici. Jadi Salam buat Vina sama Vidi ya. beneran ada kakak adanya Vina. Emang begitu? Oh gitu. Beneran ada. Iya. Berarti bener dong. Salam deh buat kakak-kakaknya ya. Oke, anyway, long story short, sebenarnya kita kalau ditagih kayak gitu, nah ini yang kebanyakan, ini menurut saya
yang terbaik yang kita lakukan, kita harus jangan kabur. Jangan terus? kabur. Kita harus samperin klien kita, jelasin permasalahan dan jelasin bahwa kita nih akan mengembalikan gitu loh. Jadi kebanyakan kesalahannya tuh kabur atau nggak bisa dihubungin, ghosting gitu kan. Oke. Akhirnya kan jadi makin marah, makin apa. Tapi kalau kita samperin, kita jelasin, kalau bisa datang dengan kepala dingin dan juga jelasin bahwa kedepannya saya akan melakukan ini untuk mengembalikan. Jadi selalu bisa dihubungin. Oke. Walaupun kamu diludahin, ditonjok, kamu tetap harus datang. Maksudnya datangin klien dan kasih gagasan bahwa saya akan mengembalikan. Tolong jangan penjara saya karena saya, ya istilah jelasin seperti itulah. Kenapa? Karena memang itu bisa menjadi satu amunisi buat negara atau mungkin kepolisian. Enggak, dalam artian bahwa ini orang memang bukan penipu tapi ada etikat baik untuk melunasi. Ya kalau memang Bisa itu dipakai. memang niatnya memang baik, bisa dihubungin dan emang dia bukan yang nipu gitu ya. Ya istilahnya dia korban scam lah, tapi dia perantara kayak aku gitu. Ya of course jelasin aja apa adanya gitu. Dan kalau memang nggak nipu ya transparan aja kan, kayak ini saya transfer ke sini, duitnya tuh di dia gini. Tapi kan dia pasti marahnya sama kita tetap. Nah disitulah kita tetap harus jelasin, we have to make kita harus punya IDs ke depannya, apa yang akan kita lakukan ke depan supaya kita bisa melunaskan utangnya itu. Oke. Dan kita tidak akan bisa bekerja selama kita di penjara gitu loh. Maksudnya itu waktu itu aku begitu gitu. Jadi aku benar-benar jelasin. Emang bisa di penjara, bukan utang katanya. I don't know ya, itu mungkin Perdata tuh nggak bisa ya? Iya, setauku. Tapi kan bisa aja ada yang bikin klausul penggelapan lah, apalah ini itulah apa ya. Bisa aja aku yang dicap seperti itu gitu. Jadi kayak bagiku itu mungkin hukum gue nggak ahli-ahli banget ya, tapi long story short, pressure itu bisa dilawan kalau kitanya juga terus memupuk hubungan sama klien-klien itu. Akhirnya sekarang gue sama klien-klien ini nih berteman gitu loh. Wih, alhamdulillah. Iya, dan 17 miliar ini kan sempat viral banget ya, Vin deh. Iya. Maksudnya juga udah konsumsi publik ya, Betul. bukan mengkorek luka okay. lama, tapi biar Gak apa-apa. banyak penonton gue juga, audiens gue juga tahu berita ini, tapi ujungnya nih way out-nya gimana sih Kevin nih? Iya, Karena iya. pasti yang nonton tuh ada juga yang bahkan lebih dari itu gitu mengalami utangnya kan. Ada yang lebih, ya. Makanya mudah-mudahan ada tips and trick ya. Nah, artinya 17 miliar ini berapa orang, Vin? Sekitar 12 orang lah. Tapi itu 12 variatif ya. Ada yang 100 juta, ada yang 50 juta, ada yang 2 miliar, ada yang 8 miliar sendiri. Beda-beda sih. Oh, oke. Dan yang paling berisik, yang gede apa yang paling kecil? Paling kecil. Iya, itu dia. Emang gitu ya, Dere? Sepengalaman ketemu sama Tanpa mengerasa hormat. anehnya gitu. Yang Iya, paling iya, besar super duper, ya udah kamu lunasin yang lain dulu gitu. Ya kalau brand-brand IPO, TBK itu kan pengalaman teman-teman gue belum pernah IPO, tapi maksudnya teman-teman yang udah IPO tuh rata-rata kan pas lagi meeting, pas lagi RUPS apa segala macam ya. Ya yang sahamnya 0,0000 itu paling berisik tuh. Oh gitu. Kok nih saham nggak naik-naik nih, kok nggak goyang-goyang nih, nggak ada upaya apa bikin gorengan apa kek gitu, biar naik gitu. Itu yang 0,000 itu. Bukan gue yang ngomong ya, ini praktisi IPO ya. Itu, tapi yang 10%-nya gitu kan, dan seterusnya gitu, yang gimana RUPS aman, ya udahlah, yaudah, tapi iya kenapa gitu ya? Nature-nya ya mungkin. iya. Sebenarnya gue udah jawaban tapi udahlah males. Iya, paham. Iya, gitulah, makanya itulah terjadi teriak-teriak dan lu pelan-pelan 4 tahun, men. Ya makanya ada momen kayak 4 tahun atau 5 tahun Viera tuh agak kayak hilang kan. Iya. Manggung sih, cuman nggak ada hype gitu. Maksudnya ya cuman maintain doang gitu. Ya kalau sekarang alhamdulillah kayak banyak juga sih sekarang gitu. Mau ikut main lagi. Kayak dia rame lagi deh. Bercanda. Enggak, aman. Gue tahu kok media akan nulis di mana kan ya. Disinyalir musik haram, Derry. Tapi ya Anyway, ini kan ideologi beda-beda. For all time sake, lu main bahasa keren sih. Maksudnya lu jago gitu. Itu kenangan yang manis lah, yang maksudnya Gila. you were once Zaman there, itu right? lah ya. Itu seru. Gue sempet bingung nih, gue harus get back kapan itu. Iyalah keren, tapi gue panjang lah. Nggak, udah. Aduh, Jangan oke. itulah, sekarang udah pensiun, Vin. Asik. Nah, tapi Oke, artinya, balik ke situ ya. iya, berarti 4 tahun lo nggak main di Vera itu. Jadi gue manggung tapi kadang nggak manggung. Pemasukan dari mana, Vin?
Nah itu, ya sorry gue belum bisa terlalu cerita. Oh, Tapi, ini nyambung sama yang tadi. maksudnya? Oke. Tapi intinya gue kerja keras lah gitu. 4 tahun itu gue Ya. benar-benar kerja keras dan nggak langsung dapat besar lah bro. Tahun pertama kan nge-build dulu. Iya, mas gue itu. Terus gue kerja keras, yang 4 tahun ya akhirnya ya lunas gitu. Wah, gila men. Dan pasti kan orang ngiranya bahwa ya lu pasti yang salah. Kan poinnya gitu, karena kan duitnya kan ditambungin di lu. Nah, betul. Tapi lu ada bisnis lain juga selain ini? Selain itu ya paling ya Viera aja sih, fokus Viera sama Produk retail? paling merchandise Viera ada, kita jual ya kecil-kecilan lah. Kaos-kaosnya Viera gitu. Masih yang boneka itu gak sih? Boneka yang ikonnya itu ya, masih ada kalau di panggung tuh ada apa? Ya ada apa sih namanya, animasinya gitu. Iya. Dan lu resto siapa yang ngomong ya lu ada resto? Oh, ada kecil-kecilan. Sisha, gue jual Sisha. Sama ini ya siapa? Mas Rudi Salim ya. Ya lu ada ya itu apa industrinya restoran lah ya. Iya, tapi gue ngurus Sishanya aja deh. Jadi kan sekarang ada Phantom tuh, ada nightclub gitu. Gue supply Sishanya di situ sama Mas Rudi. Selain itu apa lagi, Ben? Berbagi dong. Enggak, gue gitu-gitu doang. Beneran. Gue gak sehebat Derry deh. Alah, beneran gue tuh hidupnya sederhana banget. Nih gue tahu. Kagak, beneran itu aja. Pokoknya tapi gak ada yang aneh-aneh. Beneran itu aja itu. Kita doain aja lah, mudah-mudahan nanti ke depannya siapa tahu dengan kita ngobrol gini kita bisa kolaborasi kan. Amin. Iya dong. Aku belajar nih sama dia. Enggak dong, sama-sama Vin. Amin. Justru kan dulu gue juga pengen memberanikan bikin media karena lu punya label atau segala macam kan. Amin. Tapi intinya semua aman terkendali deh teman-teman ya. Gue suka tadi tips and triknya mengenai hutang. Gitu kan banyak orang kabur, takut, malah itu justru yang malah memperkeruh loh kayak gitu. Malah disangkanya penipuan malah dia. Iya. Kenapa lu kabur gitu kan? Gue baru tahu ternyata dihadepin aja udah. Justru hadepin. Dikata-katain apa teror paling Itu parah? sebenarnya papa yang bilang kamu mau diludahin, Vin, mau ditampar, mau diludahin, kamu harus tetap ketemu gitu. Dia gituin saya. Jadi wow. Tapi dalam sih itu. Kadang-kadang orang karena menghindar lebih borok kan, orang jadi makin marah kan. Tapi kalau kita bisa dihubungin kayak aduh sorry baru adanya segini, tapi saya akan kerja keras gini. Tapi samperin kalau bisa, jangan di WhatsApp, di telepon. Kalau bisa ketemu, itu keren sih. Wah gila, gue nggak ngerasain sih lu waktu itu mentalnya. Wah. Kalau nggak ada istriku, aduh. Keren Vici. Waktu itu masih pacaran ditemenin. Keren. Semoga Allah balas dengan kebaikan. Amin. Nih. Keren nih. Istri soleha nih, masya Allah. Nih. Ya artinya jangan kabur. Itu memang. Jangan kabur. Parah sih, itu gue juga pernah denger cerita sih. Bisa jadi lu di penjara juga gara-gara memang sangkanya lu ya penipuan nih. Iya. Iya kan? Kalau gue kabur hilang-hilangan, nggak bisa dihubungin, ya orang spekulasi lah pasti kan. Kayak nih nggak ada goodwill nih orang gitu. Nah, satu lagi kalau dari gue tahu ketika lu udah punya ujian pasti kan kita sebagai seorang sama-sama muslim pasti lu ngadunya ke Allah kan. Iya. Nah, gue punya hadiah nih buat lu nih. Biar lu punya teman ibadah yang betul-betul. Kan gue juga pengen kecipratan ibadahnya juga kan, amal perbuatannya, ya kan, pahalanya juga ketika lu pakai saat lu lagi mengadu pada Allah ketika punya masalah. Ya meskipun sekarang kayaknya nggak ada masalahnya, udah kelar semua ya. Tapi kan artinya kan manusia pasti hidup ada aja masalahnya kan. Nih bro, gue punya hadiah buat lu nih. Oh ini buat gue? Buyalah. Waduh baik banget. Ya iyalah, kan udah klarifikasi. Kalau lu klarifikasi nggak gue kasih. Ini sarung tenun Safir. Aduh, teman ibadah terbaik Kevin nih. Aduh, thank you Derry. Sama-sama bro. Semoga Tuhan memberkahi. Amin. Iya betul. Takut salah. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Oh iya. Iya. Semoga Allah juga berkahin juga. Thank you. Keren. Salam buat teman-teman ya. Media aman ya udah ya. Tolong. Ya Vici lagi hamil, jangan bikin stres. Nanti giliran lu sekarang nih, ditanya-tanyain lagi nih. Gue gak tau kira. Kesana dong, jangan kesini mulu. Kesini, tanyain, ngobrol. Thank you ya. Thank you bro ya. Ada yang mau tambahin? Udah itu aja. Siap. Pokoknya sukses sekali lagi thank you banget. Sama-sama. Fedar kalau ada salah-salah semuanya. Kita ngopi-ngopi ya. Di sini ya. Salam buat Widi, Raka. Siap. Tapi waktu itu Trian kenapa keluar ya? Oh itu kan dia yang ngundurin. Gue gak tahu, media tanya aja dia. Gue gak pernah ngeluarin Trian nih. Emang iya? Iya, dia ngundurin kan waktu itu mau fokus berkeluarga. Udah jangan jawab sini, lu jawab sendiri sama media ntar. Itu beneran. Oh beneran? Emang dia di sini jawabnya apa? Waktu itu ngomongnya apa sih? Enggak, gue gak nanya kayaknya.
Enggak. Emang dia yang ngundurin kok. Gua nanya nggak ya? Lu tanya Raka Widi semua. Enggak, lu cek aja dulu coba kalau emang ternyata jawabannya beda, ntar tinggal kita aduin aja. Oh iya, gua nggak tahu. Oh gitu. Gitu. Oh iya. Waktu itu menikah sama istrinya yang waktu itu, terus mau fokus berkeluarga gitu, bilangnya gitu demi Tuhan nih. Iya, keren berarti. Bagus. Nggak Tahan di sini, jangan dijawab. Kita tunggu responnya. Kalau teman-teman pengen tahu nanti kita adakan part 2 atau kita datengin Triane ke sini. Bisa aja. Kita kasih solusi.